Halo Sobat Bisnis, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya, Dr. Bintari Nareswari, dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Mulia, akan menjawab pertanyaan seputar kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok sesuai dengan pertanyaan yang ada. Kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit sekitar THT yang cukup sering dijumpai, yaitu radang amandel. Radang amandel itu apa dan bagaimana pengobatannya? Saya akan jawab melalui pertanyaan yang sudah Sobat Bisnis sampaikan. Oke, jadi sebenarnya radang amandel itu adalah peradangan atau infeksi dari organ di dalam tenggorok kita. Tenggorok kita tuh sebenarnya ada dua organ yang sering infeksi. Yang satu adalah amandel atau tonsil kami sebutnya ya, jadi kelenjar getah bening di dalam tenggorok, atau satu lagi itu faringnya atau otot tenggoroknya. Jadi tapi kalau yang orang-orang awam pada kenal itu biasanya adalah tonsilnya atau amandelnya, itu yang kayak dua daging bakso itu di dalam kayaknya gitu. Gejala awal sebenarnya berbeda-beda, tapi paling umum adalah biasanya rasa sakit pada tenggorok gitu. Kemudian mungkin ada sakit menelan, sakit saat makan, suaranya mulai serak, mungkin ada mulai batuk-batuk kecil. Oh ya, jangan salah, ada radang yang gejala radang yang akut, yang banget gitu ya. Seperti yang tadi itu pakai demam, sakit tenggorok, sakit menelan. Tapi ada juga sakit gejala radang yang kronis atau udah lama. Jadi itu nanti pasiennya tidak selalu mengeluh sakit menelan, tapi kadang sakit sedikit gitu, atau batuk-batuk sedikit setelah makan gorengan, setelah makan asam, pedas. Nah itu sebenarnya udah ada peradangan ringan pada si amandelnya. Kalau memang amandelnya membesar ya. Penyebabnya sendiri yang paling sering sesungguhnya adalah orang bilangnya salah makan dok gitu. Jadi kayak makan gorengan, makan asam, makan pedas, makan ciki, banyak tuh. Tapi yang akhirnya membuat sakitnya tuh bener banget gitu ya, biasanya memang ada virus atau bakteri yang tertular dari orang biasanya. Bisa dari usia kecil sampai usia tua lah. Pada orang-orang yang memang amandelnya masih ada, dalam artian ukurannya lebih besar dari amandel normal pada orang ya, itu lebih sering salah makan istilahnya. Yang seperti saya bilang tadi, habis makan pecel lele, besoknya sakit tenggorok gitu. Tapi kalau pada anak juga mungkin karena jajanan ya, yang sering saya tanyakan pada orang tuanya. Iya, dan radang amandel itu akan sering kambuh apabila memang satu salah makan, kedua amandelnya itu sendiri sudah terlalu besar sehingga dia meningkatkan kemungkinan untuk infeksi berulang gitu. Tidak semua orang yang memiliki amandel, bukan gini, jadi amandel itu dimiliki oleh semua orang, tapi tidak semua orang akan sering radang amandel apabila amandelnya tidak membesar. Ya, jadi kalau radang amandel yang sudah terlalu sering terjadi, kita biasanya akan selalu sarankan operasi amandel atau tonsilektomi, karena apabila si amandel itu sudah berukuran lebih besar dari biasanya dan sudah terlalu sering meradang, dia tidak akan bisa hilang dengan obat alami, tidak bisa hilang dengan ditunggu saja deh dok, gitu itu nggak bisa. Jadi memang itu harus dibuang gitu. Kemudian kalau pengobatan pada awal-awal biasanya kita berikan anti radang dulu, atau misalnya tuh pengobatan alamiah di rumah ya, kumur air garam dulu, kumur antiseptik lokal dulu gitu bisa tuh. Untuk yang perlu menjalani operasi sebenarnya ada indikasi yang harus segera gitu, indikasi absolut atau indikasi boleh nanti dulu atau indikasi relatif. Kalau indikasi absolut itu yang sampai menimbulkan gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi yang harusnya anak umur segini beratnya segini gitu, ternyata dia
tidak mencapai target itu sebaiknya segera dioperasi. Kemudian pasien yang sudah mengalami komplikasi dari peradangan amandel, itu komplikasinya ada beberapa, bisa sampai ke otot jantung, bisa sampai ke ginjal. Nah, kalau itu terjadi itu harus dibuang segera gitu. Kemudian sudah pernah kita sebutnya abses pada daerah amandel. Kalau sudah pernah terjadi abses, sebaiknya juga segera dibuang. Abses itu nanah yang terkumpul di dalam rongga amandel ya. Nah, kemudian kalau indikasi relatifnya, biasanya pasien-pasien yang radangnya sudah lebih dari 2-3 kali setahun. Jadi kan dengan kata lain pasien itu akan sering minum obat, minum antibiotik gitu kan. Kemudian yang sudah gangguan bernafas sampai tidur mengorok gitu, atau gangguan menelan, kadang-kadang juga menimbulkan bau mulut gitu. Atau sebenarnya ini sih saya ya, pasiennya udah capek radang gitu. Oh ya, komplikasi ya. Jadi semua tindakan apapun itu sebenarnya pasti ada risiko dan komplikasinya ya. Tapi itu memang harus dijelaskan ke pasien. Minimal risiko yang paling cepat adalah pendarahan pada saat operasi, tapi biasanya kita insya Allah bisa tanganin ya, di kamar operasi kan peralatan lengkap. Kemudian pendarahan juga bisa terjadi setelah operasi, ketika si pasiennya itu setelah operasi itu kan kita ada diet, ada pantangan makan, kita harus makan lunak, tidak boleh panas, tidak boleh keras, kemudian tidak boleh yang pedas-pedas, nasi padang tuh udah nggak boleh dulu tuh gitu. Nah itu bisa memicu pendarahan. Kemudian ada juga komplikasi yang sangat jarang terjadi sih sebenarnya. Jadi pada kasus tonsil yang di dalam hidung itu terlalu besar, ketika kita buang, ototnya itu sudah meregang terlalu lama karena si adenoid ya kami sebutnya itu meregang, dia melebarkan otot di tenggorok atas. Nah kemudian ketika kita angkat, ototnya itu belum kembali ke normal sehingga terjadi insufisiensi namanya. Jadi agak loss gitu udaranya. Jadi pasiennya akan agak seperti saya contohkan bunyinya itu gitu. Tapi itu akan sesaat saja, nanti dengan latihan otot dia akan kembali lagi normal. Wah itu makanya ini fungsinya siaran ini itu harus diperbaiki tuh. Jadi sebenarnya gini, teorinya tonsil memang memegang sebagai mekanisme pertahanan tubuh pertama pada anak. Jadi menurut literatur sampai umur sekitar 10 tahun sampai 12 tahun memang pertahanan pertama di tubuh dipegang oleh amandel atau si kelenjar limfa di tenggorok. Tapi setelah di atas 10-12 tahun, sistem pertahanan tubuh kita tidak dipegang lagi oleh si amandel, tapi dipegang oleh darah gitu, melalui imunoglobulin dan teman-temannya. Jadi justru saya inikan istilahnya adalah ketika kita dewasa dan amandel itu masih besar, menjadi musuh dalam selimut, karena yang tadi menjadi satpam pertahanan, dia justru sering radang, dia membuat kita demam, sakit tenggorok, harus minum obat berulang kali gitu kan. Jadi sebaiknya sih dibuang saja karena sudah tidak ada fungsinya di atas 12 tahun. Yang perlu diperhatikan sudah pasti dietnya. Dietnya itu harus makan es krim. Itu nomor 1 ya. Segera setelah operasi langsung makan es krim, itu bujukan buat anak-anak. Tapi kemudian yang utama adalah jangan makan keras, nomor 1, tidak boleh panas, jangan pedas, jangan asam, jangan gorengan crispy-crispy, gitu-gitu tuh. Minum yang dingin lah, gitu, dingin-dingin kulkas boleh. Jangan batuk keras-keras, gitu. Atau juga tidak boleh menyedotkan, kadang-kadang seperti ada rasa riak di tenggorok, itu tidak boleh disedot-sedot itu.